Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kodam, kode alam yang akan menuntun kamu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Swords. Oke. Kartu kedua. Di sini ada Four of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Magician. Kartu kelima, di sini kita punya The Star. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Wands. Oke ya. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kodam, kode alam yang akan menuntun kamu. Oke. Di sini kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Wands. Nah, di sini menggambarkan akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan, peningkatan dan kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan yang akan kamu dapatkan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Baik pekerjaan, bisnis dan usaha, di tengah-tengah lingkungan sosial, ataupun di tengah-tengah lingkungan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Hubungan keluarga, kedua orang tua, dan hubungan asmaramu saat ini. Di mana akan terjadi kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan segera kamu dapatkan di setiap sendi, di setiap sektor kehidupanmu. Nah, karena apa? Oke? Karena kamu tidak lagi ragu-ragu. Karena kamu tidak pernah memiliki syarat ya untuk membantu orang, untuk berguna bagi orang-orang di sekitarmu, ataupun di dalam mempermudah dan membantu urusan-urusan orang lain ya yang mungkin berkaitan langsung dengan dirimu, baik di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Sehingga kamu banyak mendapati begitu banyak peluang dan kesempatan yang sangat baik. Jalan yang terang selalu terbuka lebar untuk kehidupanmu, di mana kamu banyak dapatkan kemudahan-kemudahan di setiap melakukan pekerjaan, di setiap menjalankan bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lain-lainnya. Sehingga kamu mampu memanfaatkan kemudahan yang ada, memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada, sehingga tercipta kemajuan, peningkatan yang sangat signifikan di setiap sektor kehidupanmu, di mana itu berimbas dan bermuara kepada penghasilan, kepada finansial yang kembali mengalir deras, yang kembali menjadi lebih mapan daripada sebelumnya. Nah, inilah mungkin kode alam yang mampu kamu tangkap, sinyal dari semesta yang mampu ya kamu petik ya, sehingga menuntun dirimu ke arah yang lebih baik, sehingga membawa keberkahan, membawa keajaiban selalu hadir ke dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu tidak ragu-ragu di dalam membantu orang lain. Kamu tidak ragu-ragu di dalam membagikan kebahagiaan, membagikan rizki yang kamu dapatkan untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu.
untuk berbagi, ya, untuk membantu, ya, sehingga kamu begitu tulus dan ikhlas melakukannya. Dan saat kamu ingin melakukan pekerjaan, di saat kamu menjalankan bisnis dan usaha, banyak kemudahan yang kamu dapati. Banyak hal-hal yang tidak terduga, ya, yang kamu rasakan, ya, seperti ada pekerjaan yang menjadi lebih cepat selesai, yang menjadi hasilnya menjadi sangat baik karena begitu banyak kerjasama, begitu banyak bantuan-bantuan, ya, masukan-masukan, ide dan gagasan yang sangat baik yang diberikan dari orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaanmu. Baik dari segi bisnis dan usaha. Kamu begitu banyak mendapati tawaran, begitu banyak pemesanan, begitu banyak pelanggan dan customer, ya, yang merasa puas sehingga mereka bercerita dari mulut ke mulut kepada teman, kerabat, saudara, tetangga, sehingga mereka mulai berdatangan ke tempat bisnis dan usahamu, sehingga ada omset yang naik begitu drastis, ada penghasilan dari itu semua yang jauh lebih baik. Nah, inilah berkah dari kamu ingin selalu berbagi, ingin selalu berguna, dan ingin selalu membantu orang-orang yang ada di sekitarmu, dan kamu lakukan tanpa pamrih, kamu lakukan tanpa syarat, dan kamu lakukan dengan ikhlas. Sehingga hal inilah, ya, yang menuntun kehidupanmu menjadi lebih sukses, lebih maju, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan harapan yang baik. Ini menggambarkan kedamaian dan kenyamanan. Banyak hal-hal baik yang akan kamu dapati selanjutnya setelah kamu mampu melewati berbagai rintangan dan tantangan di dalam kehidupanmu. Setelah kamu mampu menyelesaikan pekerjaanmu dengan sangat baik. Setelah kamu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin selama ini sempat tidak bisa kamu selesaikan. Oke? Di saat kamu telah bisa memperbaiki hubunganmu, memperbaiki relationshipmu dengan komunikasi yang baik, dengan caramu memperlakukan orang lain menjadi jauh lebih baik. Makanya di sini tergambar, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak kegagalan, banyak kemunduran-kemunduran yang kamu alami selama ini di setiap sektor kehidupanmu, tetapi di balik itu semua akan ada hal baik, akan ada harapan-harapan yang baik yang akan kembali kamu dapatkan karena kamu ingin memperbaiki dirimu. Karena kamu ingin menata apa yang kurang baik yang ada di dalam dirimu, kamu jadikan lebih baik. Nah, dengan begitu kamu mampu, ya, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih dewasa di dalam menyikapi keadaan dan situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, entah memperbaiki kemunduran di bidang pekerjaan, ya, atau menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin selama ini kamu tunda, ya, kamu tidak ada lagi kata menunda. Oke, entah kamu bisa mulai mampu mencari pasar, ya, mencari link-link yang sangat baik untuk kemajuan bisnis dan usahamu. Nah, inilah kemajuan-kemajuan yang mampu kamu bawa ke dalam kehidupanmu setelah kamu belajar banyak dari kegagalan, dari kemunduran-kemunduran, ataupun dari setiap situasi dan keadaan yang mungkin dulu pernah kamu alami. Yang mungkin dulu situasinya tidak bersahabat dengan kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini juga di saat kamu di fase atau di titik di mana kamu benar-benar ingin sedang betul-betul memperbaiki, ingin betul-betul menata kehidupanmu. Sehingga pada satu titik kamu begitu jenuh, kamu begitu bosan terhadap situasi dan keadaan yang mungkin tidak nyaman, yang mungkin tidak pernah berpihak kepada dirimu. Mungkin ada lingkungan, mungkin ada orang-orang yang mungkin selalu ingin membuat dirimu mundur, membuat dirimu terjatuh. Nah, sehingga, ya, kamu mulai berpikir keras untuk keluar dari permasalahan itu. Dan benar saja,
Di saat kamu sedang berjuang, di saat kamu sedang menata kehidupanmu, di saat itulah bantuan datang, di seketika itulah begitu banyak kemudahan yang kamu dapati, sehingga kamu mampu menyelesaikan pekerjaan, menjalankan bisnis dan usaha menjadi jauh lebih baik, karena begitu banyak bantuan, begitu banyak kemudahan yang kamu terima. Nah, ini berkah. Ya, dari kebaikanmu, dari ketulusan hatimu ingin selalu membantu, ingin selalu berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini. Nah, jadi situasi ini telah mampu kamu lewati dan kamu mulai menuju ya situasi yang lebih terang benderang, situasi yang lebih mampu kamu kendalikan ya, berkat kamu yakin dan percaya bahwa kamu bisa melewati hal ini dengan sangat anggun dan elegan. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan kesabaran, kegigihan, ketekunan ya, untuk proses hasil yang jauh lebih baik. Tampak di sini kamu sedang menaiki puncak kesuksesanmu. Kamu sedang menaiki tangga dengan penuh semangat ya untuk mencapai puncak kejayaanmu. Nah, inilah yang kamu lakukan. Kamu selalu sabar, kamu selalu gigih di dalam menjalankan hari-harimu, serta kamu tidak lupa untuk selalu membantu, untuk selalu berbagi, dan untuk selalu berguna kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga di saat kamu benar-benar mampu menaiki tangga kejayaanmu, di saat itulah kamu banyak temukan peluang, banyak kesempatan emas, banyak bantuan dan kemudahan-kemudahan yang kamu dapati, sehingga ada kesuksesan, ada keberhasilan, tampak jelas di depan matamu saat ini dengan peningkatan, dengan kemajuan di setiap sektor-sektor kehidupanmu. Baik pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatanmu yang lainnya. Semuanya tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah buah kesabaranmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Magician. Nah, inilah yang menggambarkan potensi yang sangat besar di dalam dirimu. Saat ini kamu benar-benar ingin melakukan apa saja. Ingin mengerjakan apa saja. Yang penting bisa membawa hasil yang berkah ke dalam kehidupanmu. Di sini tampak kamu ingin selalu membantu dan menolong orang-orang yang ada di sekitarmu yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam membutuhkan bantuan. Tampak kamu ingin melakukan setiap kebaikan-kebaikan ya dengan cekatan, dengan cepat kamu lakukan sehingga kamu banyak mendapati keberkahan, banyak mendapati bisa dikatakan mukjizat atau keajaiban selalu terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, inilah ya, di mana keyakinanmu ya selama ini kamu memiliki keyakinan yang kuat bahwa kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu, bahwa kamu harus bisa men-challenge dan menantang dirimu untuk melakukan hal-hal yang baru, untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang lebih besar lagi. Nah, seketika itulah kamu mulai mendapati sebuah perubahan yang baik. Kamu mulai mendapati setiap harapan-harapanmu, setiap mimpi dan cita-citamu mulai terwujud satu demi satu. Nah, ini berkat keyakinanmu untuk selalu mencoba, untuk selalu berjuang, dan untuk selalu melakukan hal-hal ya sampai batas kemampuanmu yang terakhir. Sehingga ya, kamu mulai dapati begitu banyak pengalaman, begitu banyak kemampuan, dan begitu banyak keberanian sehingga kamu akan bisa melangkah ya dengan tenang, bernafas dengan lega untuk menuju mimpimu, untuk mencapai cita-cita dan harapan yang selama ini kamu impikan. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, inilah ya, seolah-olah kamu telah mendapat email atau mendapat surat ya, surat cinta dari sang pencipta ataupun dari alam semesta ya, bahwa kamu akan segera mendapati perubahan kebaikan, bahwa kamu akan segera mendapati perbaikan-perbaikan, kemajuan-kemajuan yang datang ke dalam kehidupanmu dan bergerak dengan sangat cepat.
Nah, jadi di sini menggambarkan adanya perubahan kebaikan yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Seolah-olah kamu telah dikirimi surat berharga, dikirimi email dari Sang Pencipta bahwa inilah waktunya, inilah saatnya dirimu untuk bersinar kembali, untuk menjadi seseorang yang benar-benar bisa membantu, bisa berguna, dan bisa membahagiakan siapa saja. Orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Gemini akan benar-benar mampu ya menangkap sinyal, menangkap kode alam yang diberikan semesta untuk kehidupanmu dan akan menuntunmu ke arah yang jauh lebih baik, yang akan membawa perubahan dan kemajuan di setiap sektor dan sendi-sendi kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.